Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan lagi nama saya Kevin Maulana Rizky dari program studi Teknik Informatika. Saya berasal dari kelas 3H. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi join atau penggabungan dalam sebuah tabel. Nah, sebelum itu sedikit penjelasan tentang penggabungan tabel. Oke, dalam menggabungkan beberapa tabel dalam suatu database, ada beberapa step yang dapat kita lakukan, yaitu dengan menggunakan teknik join atau penggabungan. Nah, apa itu join? Join merupakan cara kita untuk menghubungkan data yang diambil dari tabel-tabel dalam sebuah kolom untuk menghubungkan mereka. Nah, join itu memperbolehkan kita untuk mengambil data dari beberapa tabel melalui suatu query hanya menggunakan sebuah tabel. Dan artinya kita hanya dapat menyimpan atau memperoleh data yang terbatas atau justru memperoleh atau menyimpan data yang terlalu banyak sehingga tabelnya menjadi kurang baik. Nah, join itu menghubungkan suatu tabel dengan tabel yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan relasional dari istilah relational database. Nah, kita akan belajar beberapa materi. Yang pertama yaitu ada yang materinya namanya adalah inner join. Inner join merupakan tipe join yang paling banyak dipakai. Mungkin nanti dalam penggunaan contoh kita akan menggunakan inner join. Inner join mengembalikan baris-baris dari suatu tabel, dari dua tabel maksudnya atau lebih yang memenuhi syarat. Nah, dari dua tabel yang memenuhi syarat, yaitu nilai tengahnya. Lalu ada left atau outer join, left outer join. Left outer join atau sering disingkat dengan left join adalah mengembalikan seluruh baris dari suatu tabel di sebelah kiri. Nah, mengembalikan nilai suatu tabel, berarti nilai tabel sebelah kiri yang dikenai kondisi on dan hanya baris dari tabel sebelah kanan yang akan memenuhi kondisi join. Nah, yang ketiga ada right join atau right outer join atau yang sering biasa kita sebut dengan right join. Adalah akan mengembalikan sebuah baris nilai. Ini adalah kebalikan dari uh, left join tadi. Semua baris dari tabel sebelah kanan yang dikondisikan dengan on dengan data dari tabel sebelah kiri yang memenuhi kondisi join. Teknik ini merupakan kebalikan dari left outer join, kebalikan dari left join. Oke, teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan tentang materi kita pada kali ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya yaitu penjualan dalam sebuah toko ya, penjualan barang dalam sebuah toko. Oke, teman-teman bisa search bar di sini, cari SQL Plus. Silakan teman-teman buka komen line SQL Plus-nya. Oke. Oke, seperti biasa kita di sini login dulu ya. Login sebagai admin ya. SCSDBA. System Database Administrator, lalu passwordnya bebas. Nah, ini kita telah terhubung ke dalam database. Untuk selanjutnya, teman-teman kita akan buat user ya. Seperti biasa, create user, namanya Dart, namanya bebas, lalu teman-teman bisa tambahkan identified by seperti itu. Identified by misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups, ada error. Karena ada error, kita harus alter dulu sessionnya dengan sintaks berikut ini ya teman-teman. Alter session set itu oracle_script sama dengan true. Oke, session telah ke alter. Selanjutnya kita bisa lagi langsung create. Nah, setelah kita create, jangan lupa kita grant dulu usernya. Grant DBA to Dart. Nah, kita telah menggrant user.
Oke, kalau teman-teman mau langsung ngerjain di sini, bisa kita karena kita mau login user baru, saya mau pindahin ke yang baru. Oke. Oke, tadi kita buat di sini nama usernya adalah Dart. Kita login sebagai Dart. Tadi passwordnya 123456. Oke, kita telah connect menggunakan user Dart ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita mau buat table ya teman-teman. Teman-teman bisa buat tablenya. Oke teman-teman, kita mau buat create tablenya. Yang pertama pastinya kita mau create nama penjualnya ya. Kita mau buat create table penjual. Create table penjual. Kita ke bawahin. Lalu pastinya ada ID penjual ya. ID penjual, jangan lupa kita kasih varchar aja. Jangan lupa kita kasih varcharnya bebas. Misalnya saya mau buat 50. Terus kita kasih di sini nama penjual. Nama penjual. Tipe datanya varchar 50 juga. Nah, kita mau kasih primary key ke dalam ID penjualnya. Oke, table created. Coba kita select ya. Select bintang from penjual. Harusnya ini kosong ya. Ya. Oke, tabel penjual telah kita create. Selanjutnya kita mau buat tabel, biasanya ada pembeli penjual ya. Kita mau create lagi table pembeli. Itu pastinya ada ID pembeli. Pembeli pasti mempunyai ID. Lalu varchar 50. Oke, pastinya ada namanya, nama pembelinya. Pembeli varchar 50 juga. Jangan lupa ID pembelinya kita jadikan primary key karena setiap tabel harus memiliki minimal satu primary key di dalam sebuah tabel tersebut. Primary key ID pembeli. Jangan lupa tutup kurungnya. Oke, coba kita select bintang from pembeli. Oke, belum ada row ya. Oke, selanjutnya kita mau buat nama tabelnya adalah barang ya. Create table barang. Oke, barang. Pastinya ada ID barang. Tipenya varchar. Bisa varchar 2 ya. Varchar isinya 50. Lalu ada nama barang. Varchar juga 50. Dan jangan lupa kita buat di sini primary underscore key ke dalam ID barangnya. Oke. Oh, primary key ID barang. Kenapa ada error? Create tabel barang. Oke. Line keempat. Oke. ID. Nama barang. Primary key. Oh iya, primary key-nya. Oke,
Oke, coba seperti itu. Nah, ada underscore-nya jangan dipakai teman-teman untuk membuat primary key-nya. Nah, selanjutnya ada tabel barang, pembeli, penjual. Selanjutnya kita buat tabel penjualan ya. Kita mau create tabel, nama tabelnya adalah penjualan. Lalu ada kode penjualan ya, kode penjualan. Isinya adalah varchar. Oke, 40 deh. Lalu ada kode penjualan, ada pastinya ada kode barang ya. Kode barang varchar juga 40. Lalu ada ID, ada hari penjualannya ya, hari penjualannya 30. Hari penjualannya ada ID penjual sama ID pembeli. ID penjual varchar 30, ID penjual sama ID pembeli. ID pembeli varchar 40. ID pembeli varchar. Nah, selanjutnya kita mau kasih constraint ya. Constraint penjualan barang foreign key, penjualan barang foreign key, kode barang, lalu references barang dan kode barang. Oke. Selanjutnya kita buat constraint lagi untuk penjualan barang ya. Constraint penjualan underscore penjualan. Pastinya penjualannya itu akan ada penjualnya ya. Di tabel penjualan itu ada penjualnya. Kita kasihnya di sini adalah penjual seperti biasa, foreign key, dan di sini pastinya ada ID penjualnya. Lalu seperti biasa referencesnya itu adalah ke penjual ya, ke tabel penjualnya ya, reference ke tabel penjual. Pastinya kalau mereferensi ke tabel penjual pastinya pakai ID penjual. Nah, selanjutnya terakhir constraint lagi, constraint penjualan pembeli. Lalu kita kasih foreign key di sini ID pembeli. ID pembeli, kita mereferences ke pembeli, ID pembeli. Nah, seperti itu. Oke, sudah benar sepertinya. Coba kita Oke teman-teman, tadi setelah saya cek ada beberapa kesalahan. Yang pertama pastinya tadi di sini saya buat kode barang ya, karena kenapa error di sini ada error invalid identifier kode barang. Setelah saya cek di sini tadi namanya adalah ID barang bukan kode barang pada tabel barang. Terus setelah saya cek saya ubah, dan satu lagi di sini ada kesalahan pada ini kode barang aturannya sini kurung ya, bukan underscore.
Oke, setelah saya cek dan sudah benar dan setelah di-select bintang from penjualan, tabelnya kosong. Nah, selanjutnya untuk tahapan mengisi data, saya akan coba ngisi salah satu tabel aja ya. Mungkin tabel barang, yaitu ada ID barang, nama barang. Oke, insert into barang, values-nya misalnya 1111, lalu koma, nama barangnya Aqua. Oke, oke. Kita telah menginsert satu data. Ini sebagai contoh saja, saya tidak akan membuatkan videonya untuk nge-insert semua data. Coba kita select aja. Select bintang from barang. Nah, di sini ada nama barangnya adalah ID barang dan Aqua. Oke, lebih kurang seperti itu teman-teman. Saya akan skip untuk menginsert datanya. Oke teman-teman, sedikit penjelasan untuk cara kita menginsert ke tabel penjualan. Karena di tabel penjualan kita menggunakan cara ini, menggunakan constraint, berarti harus ada syarat yang kita tentukan ya, yaitu kita harus menyamakan insert kita. Misalnya di sini adalah kode barang, maka kita harus melihat ke tabel kode barang. Tadi kita nah, ID kode barang harus sama kita insertkan dengan kita insertkan pada tabel penjualan. Kalau berbeda, nanti akan error seperti ini. Integrity constraint nama tabelnya tadi, user tadi penjualan barang, violated current key not found. Maka kita harus sesuaikan dengan isinya ya. Maka di sini harus sama dengan isinya dengan tabel barang. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan proses join ya, join ke dalam beberapa tabel. Oke, selanjutnya tinggal kita ketikkan saja kode berikut ini. Select pembeli titik nama pembeli titik nama pembeli lalu koma barang titik nama underscore barang lalu ada penjual lalu ada penjual titik nama penjual ya, barang titik nama barang, penjual titik nama penjual, nama underscore penjual koma lalu kita pindahkan ke bawah, lalu penjualan, tabel penjualan itu kita dari tabelnya harinya ya, lalu kita kita ambil harinya dari tabel penjualan, lalu kita inner join ke tabel pembeli on penjualan titik ID underscore pembeli, ID pembeli lalu sama dengan pembeli titik ID underscore pembeli, lalu kita inner join ke tabel barang penjualan titik penjualannya ini adalah ID barang ya, kode barang ya, penjualan titik kode underscore barang lalu sama dengan kode barang sama dengan barang titik ID barang titik ID underscore barang, baru kita inner join lagi, inner join ke penjual pada penjualan pada penjualan titik ID, pada penjualan on penjualan titik ID
underscore penjualan. Penjualan titik ID ID penjual ya, bukan on penjualan titik ID penjual sama dengan penjual titik ID penjual. Oke, coba kita cek sama nggak? Penjual titik ID penjual. Oke, select pembeli, select dari tabel pembeli namanya aja. Lalu select dari tabel barang nama barangnya, select penjual adalah nama penjualnya. Lalu dari tabel penjualan kita mengambil hari dari harinya dari tabel penjualan. Lalu kita join ke tabel pembeli pada tabel penjualan dengan ID pembeli sama dengan pembeli ID. Pembeli titik ID pembeli. Lalu kita join lagi tabel barang untuk mendapatkan data barang. Lalu penjualan adalah nama tabel barang, titik kode barang. Kita mau ambil data kode barangnya. Lalu di sini kode barang ID, lalu join barang titik ID barang, lalu kita inner joinkan lagi penjual pada tabel penjualan titik ID penjualnya dan penjualnya. Oke, karena di sini ada error. Oke teman-teman, setelah saya cek tadi ada error missing keyword. Tadi ada error pada missing keywordnya. Setelah saya perhatikan ada beberapa tadi yang salah dan kode yang benar adalah ini. Gini cara kita membacanya, yaitu select tabel pembeli. Dalam tabel pembeli kita mengambil nama pembelinya saja. Lalu dalam tabel barang kita mengambil barangnya saja dengan menggunakan titik ya. Lalu kita koma, kita dari tabel penjual kita mau ngambil nama penjualnya. Lalu penjualan kita mau ngambil hari. Dari tabel penjualan, nah kita menggunakan keyword inner di sini ya. Di sini inner join pembeli penjualan ID, penjualan titik ID pembeli sama dengan pembeli ID. Nah, di pembeli ID setelah kita jumpa, lalu kita inner join-kan barangnya pada tabel penjualan, kita mau ngambil kode barangnya. Nah, kode barang sama dengan barang titik ID, ID barang. Lalu kita inner join-kan ke tabel penjual, kita mau ngambil ID penjualnya. Nah, lebih kurang untuk hasil dari inner join yang telah kita lakukan dengan kode berikut ini, kode berikut adalah seperti berikut ini. Ada nama pembeli, nama barang, nama penjual, dan hari. Mungkin formatnya agak sedikit kurang bagus ya. Sini ada Sony, ada Candil, Ananun, dan Jum. Nah, benar ya. Nama pembelinya adalah Sony, nama barangnya Candil, nama penjualnya adalah Nando, dan hari pembelinya hari Jumat. Nah, lebih kurang adalah ini merupakan sintak dari inner join-nya. Oke teman-teman, sekian video penjelasan dari saya tentang materi join pada SQL Oracle SQL Plus ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.